Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua, kita kembali lagi bersama saya ya. Baik, kali ini kita akan meneruskan review buku kita. Kali ini kita akan masuk ke judul berikutnya, yaitu argumen teleologis. Masih di buku yang sama ya, hal-hal yang membingungkan seputar Tuhan. Jadi argumen teleologis ini adalah dalil kelima untuk membuktikan keberadaan Tuhan, teman. Penulis di sini langsung memberikan sebuah contoh atau ilustrasi, teman. Jadi di sini penulis langsung memberikan contoh sebuah laptop. Laptop, kita tahu laptop itu kan sebuah barang canggih, barang elektronik gitu kan. Tentu dia memiliki komponen tertentu, bahan tertentu sehingga dia berwujud sebuah laptop, sebuah alat elektronik yang sangat canggih gitu kan. Nah, laptop bagi seorang penulis itu sangat memudahkan untuk merangkai sebuah tulisan sehingga menjadi sebuah tulisan yang berbobot, yang bagus itu kan. Itu bagi seorang penulis. Lain lagi bagi seorang misalkan orang yang suka nonton film gitu kan. Sekarang nonton film gak lagi di TV tapi di laptop, streaming atau download gitu kan. Nah, bagi seorang yang suka nonton film itu laptop sangat berguna sekali. Karena apa? Karena dia bisa streaming kapanpun, bisa download film kapanpun, dan bisa nonton di jam yang dia sukai gitu kan. Gak harus terpaut dengan jam tertentu. Itu bagi seorang yang suka nonton film. Lain lagi bagi seorang YouTuber kayak saya gitu kan. YouTuber kayak saya, laptop sangat berarti gitu kan. Kenapa? Karena dengan laptop kita bisa mengedit, kita bisa ngupload di internet, di YouTube Studio dan sebagainya gitu kan. Jadi laptop sangat berguna sekali bagi siapapun dan bagi profesi manapun. Alat-alat elektronik yang lain atau benda-benda yang lain seperti handphone, mesin cuci, kompor, pesawat, mobil, motor, dan lain sebagainya, itu pasti punya kegunaan masing-masing, pasti punya fungsi masing-masing gitu kan. Dan fungsi tersebut merupakan tujuan kenapa alat tersebut dibuat atau diciptakan oleh pembuatnya atau penciptanya. Misalkan handphone itu kan sangat berguna sekali untuk komunikasi gitu kan, atau untuk yang lain. Jam tangan itu berguna sekali untuk melihat waktu kita gitu kan, dan lain sebagainya, dan begitu seterusnya di benda-benda yang lain. Nah, penulis kemudian memberikan sebuah statement yang sangat tegas itu kan. Kalau barang-barang canggih seperti itu dibuat berdasarkan tujuan tertentu atau fungsi tertentu, dan karena itu kita bisa meyakini keberadaan pembuatnya atau penciptanya, apalagi dengan alam semesta yang sangat terbentang luas, yang sangat teratur, yang begitu indah, yang begitu harmoni gitu kan. Apalagi dengan alam semesta, pasti Tuhan atau pencipta punya tujuan tertentu, punya fungsi tertentu kenapa menciptakan alam semesta gitu kan, kata penulis. Dan inilah salah satu argumen dari banyak argumen yang sudah saya paparkan di video sebelumnya gitu kan, yang lebih terkenal dengan argumen teleologis. Nah, kenapa teleologis? Ini berasal dari kata telos. Telos ini bahasa Yunani ya kalau nggak salah, yang artinya tujuan, atau dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan argumen al-burhanul ghoi, argumen tujuan. Ghoi ini dari kata goyah, tujuan yang artinya gitu. Nah, kemudian penulis juga memaparkan pendapat dari filsuf barat gitu kan. Jadi yang saya katakan di video yang lalu, buku ini itu adalah buku yang menghimpun disiplin ilmu kalam, kalau saya boleh memperkirakan 70%, dan disiplin ilmu filsafat barat 30%. Jadi dikombinasikan dua-duanya, jadi mantap gitu. Nah,
seorang filsuf barat yang menggagas argumen ini, salah satunya yaitu William Paley gitu kan. Menurutnya, alam ini bisa kita analogikan dengan jam yang didesain untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan jam tangan atau jam pasti sudah ada yang buat itu kan. Sudah ada yang membikin, sudah ada yang menciptakan, pasti ada yang menciptakan. Dengan demikian, kata Paley, bisa kita simpulkan bahwa alam ini juga ada yang menciptakan atau yang buat, karena dia diciptakan dengan teratur. Dan penciptaannya menyiratkan suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, yang menciptakan alam ini pastilah wujud yang maha sempurna, yang maha agung, yang maha kuasa gitu kan. Tidak mungkin yang menciptakan alam semesta ini orang biasa-biasa saja, gak punya kemampuan apapun gitu kan. Itu mustahil. Nah, menariknya lagi, ternyata argumen teleologis ini sudah banyak mendapatkan kritik, baik itu kritik dari orang-orang ateis maupun dari orang-orang teis sendiri atau orang yang beragama. Kritiknya gimana? Jadi salah satu kritik yang mereka fokuskan adalah satu, argumen ini seolah-olah memberikan kesan bahwa Tuhan itu butuh pada tujuan. Jadi argumen ini mendapatkan kritik tajam dari mereka, yaitu argumen ini seolah-olah menyiratkan atau memberikan kesan bahwasanya Tuhan itu butuh tujuan. Nah, kemudian dijawab sama para teolog muslim. Jawabannya sederhana aja gitu kan. Karena Tuhan ini maha sempurna dan maha segalanya, tidak mungkin Tuhan butuh tujuan tertentu ketika menciptakan alam semesta. Maksudnya tujuan itu tidak berpulang atau tidak kembali kepada pencipta, tapi kepada penciptaannya gitu. Jadi teolog muslim menjawab seperti ini. Kendati pun di sana ada tujuan, tapi tujuan itu tidak berpulang kepada Tuhan, melainkan berpulang pada apa yang Dia ciptakan gitu. Jadi kalau tadi kritiknya itu menyudutkan Tuhan, bahwa Tuhan tuh ketika menciptakan butuh tujuan. Nah, teolog muslim membantah, ya enggak, Tuhan itu menciptakan tujuannya bukan kembali ke Dia, tapi kembali ke apa yang Dia ciptakan gitu. Nah, kemudian penulis memberikan sebuah contoh dirinya sendiri gitu kan. Jadi penulis memberikan contoh bahwasanya penulis ini sekolah di Al-Azhar dan tahun 2012, sejak tahun 2012, dan masih bertahan sampai sekarang. Kemudian kalau ada yang bertanya, apakah penulis punya tujuan di balik proses pembelajaran yang saya tempuh itu gitu, kata dia. Jawabannya sudah pasti ada gitu kan. Ngapain ke jauh-jauh sekolah di Al-Azhar kalau nggak punya tujuan gitu kan. Misalnya penulis ingin sekolah atau ingin kuliah supaya bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat gitu. Atau ingin mendapatkan ijazah dari Al-Azhar supaya nanti bisa mengajar di kampus-kampus impian penulis. Yang pasti penulis ketika sudah berniat untuk kuliah atau sekolah di Al-Azhar pasti punya tujuan tertentu, dan itu ciri khas dari makhluk, pasti punya tujuan tertentu ketika dia sudah memiliki sebuah keinginan gitu kan. Tujuan itu tadi itu hanya terjadi di makhluk, dan itu tidak terjadi pada Allah atau tidak terjadi bagi Allah SWT. Kenapa? Karena Allah tidak butuh tujuan. Dia sudah maha segalanya, maha kaya, maha agung, maha kuasa, maha segalanya lah gitu kan. Artinya Tuhan ini kan sosok yang sangat maha gitu kan. Semuanya Dia kuasai gitu. Artinya ketika Dia menciptakan nggak butuh tujuan tertentu dong gitu. Tujuannya untuk yang lain, bukan untuk Dia gitu, untuk penciptaannya. Sehingga tujuan itu tidak serta-merta menyempurnakan perbuatan Tuhan. Tapi kalau bagi manusia, tujuan itu serta-merta
adalah untuk menyempurnakan keinginan dia atau untuk menyempurnakan perbuatan dia. Jadi di paragraf terakhir penulis memberikan statement yang sangat bagus, saya bacakan aja. Jadi keteraturan, keindahan, dan keagungan alam semesta ini menjadi bukti bahwa ia diciptakan dengan adanya tujuan. Tidak mungkin kita mengingkari itu gitu kan. Barang-barang yang berukuran kecil seperti handphone saja kita yakini keberadaan tujuan di balik pembuatannya. Masa alam semesta yang luas seperti ini tidak ada tujuannya gitu kan. Tujuan itu ada dan pasti ada gitu kan. Tapi tidak kembali atau tidak berulang kepada penciptanya. Alam semesta ini diciptakan sesuai dengan kebutuhan umat manusia. Ia diciptakan dengan tujuan antara lain untuk memudahkan umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Dan kalau kita meyakini adanya tujuan itu, maka konsekuensinya kita akan meyakini keberadaan Sang Pencipta. Dan pencipta itu dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu lor, review singkat dari judul ini. Intinya argumen ini argumen yang berdasarkan pada tujuan gitu kan, teleologis. Baik, karena sudah agak panjang, saya cukupkan di sini saja. Kalau Anda menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman Anda supaya bisa mendapatkan manfaat dari video ini gitu kan. Nanti di video berikutnya kita akan membahas argumen terakhir ya, yaitu argumen pergerakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.